Empat cakar di bawahnya, seluruh tubuh tertutup sisik naga yang tebal, mata naga emas yang penuh dengan martabat, memancarkan kekuatan naga yang kuat, menyebabkan tangisan yang tidak tenang dari binatang ajaib di Sunset Forest. Bahkan Dugubo mau tidak mau mengerutkan kening dalam suasana yang berat. Bahkan jika Dugubo mengira kemampuan fusi roh trio itu harus kuat, dia masih tidak menyangka mereka benar-benar memanggil naga emas sebesar itu. Garis demi garis kilat keemasan melintas di sekitar Luo Sanpao, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan ke segala arah, tergantung di udara seperti matahari keemasan. Jangan bilang ini naga suci legendaris dari klan naga. Dugubo diam-diam merasa khawatir. Bahkan jika tidak ada yang ilahi tentang tubuh Luo Sanpao, Dugubo tahu bahwa naga suci klan naga yang paling kuat akan memiliki tubuh emas. Flander dan Liu Erlong masih menutup mata mereka, sama sekali tidak menyadari lingkungan mereka. Keduanya telah menjadi seperti dua bola cahaya keemasan. Apa itu Saint Dragon? Arogansi Dugubo benar-benar terangsang ketika dihadapkan oleh Luo Sanpao, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga, cahaya hijau seperti giok meledak keluar dari tubuhnya, merentangkan lengannya seperti menyambut angin. 7 cincin roh pertama menjadi cerah, dan segera setelah itu miliknya tubuh tinggi dan kurus mulai mengembang di dalam cahaya giok itu, melesat. Sisik zamrud yang sama belah ketupat, seperti lembaran giok bertatahkan, tubuh manusia Dugubo telah menghilang, berubah menjadi ular hijau giok yang sangat besar. Kecepatan transformasinya jelas lebih cepat dari Luo Sanpao, dan dalam sebuah ebling tubuhnya juga lebih besar, lebih dari 30 meter, setebal laras. Lebih dari setengah tubuh ular itu berdiri tegak, berhadapan langsung dengan Luo Sanpao. Sepasang mata ular besar menatap tajam ke arah Luo Sanpao, lidah ular berkelap-kelip, kabut hijau pekat menyebar ke sekeliling. Ini adalah avatar roh Dugubo, Kaisar Ular Fosfor Giok. Dugu yang mewarisi roh ular fosfor giok dari Dugubo. Tapi di level judul Douluo, avatar roh Dugubo tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan spirit sage belaka. Kaisar Ular Fosfor Giok benar-benar tertutup baju besi bersisik, mata dinginnya tertuju pada Luo Sanpao. Tubuh Luo Sanpao sepertinya telah menyelesaikan transformasinya. Menghadap ke atas untuk mengaum ke langit, kedua sayap terbentang, tiba-tiba membuka mulutnya, petir emas tiba-tiba melesat ke arah Dugubo. Dugubo berubah menjadi Jade Phosphor Serpent Emperor tidak mencoba menghindar, tetapi menganga dan menyemburkan kabut hijau tebal. 9 cincin roh berputar di sekitar tubuh besar itu. Menurunkan kepalanya, dia tiba-tiba hanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan Luo Sanpao. Dengan ledakan yang sangat besar, kilat keemasan menyebar dari kepala Kaisar Ular Fosfor Giok ke ekornya, membuat tubuhnya yang sangat besar menjadi kaku. Tapi hanya menjadi kaku. Luo Sanpao mengulurkan sayapnya dan diam-diam melompat ke udara, menghembuskan napas emas yang bertabrakan dengan kabut hijau giok Jade Phosphor Serpent Emperor. Saat ini Dugubo menghadapi Luo Sanpao yang dikendalikan oleh Grandmaster. Dengan kemampuan fusi roh segitiga besi emas dimulai, Flander sudut terbang menyumbangkan kemampuan untuk terbang dan kekuatan rohnya sendiri. Sudut pembantaian Liu Erlong menyediakan bentuk naga, sementara Grandmaster memberikan tubuh jarak jauh Luo Sanpao, serta kebijaksanaannya. Untuk menyelesaikan transformasi Luo Sanpao, Flander dan Liu Erlong harus fokus sepenuhnya pada penggabungan kekuatan roh mereka ke dalam kemampuan fusi roh, tetapi Luo Sanpao terintegrasi dengan Grandmaster, dan secara alami dikendalikan oleh Grandmaster. Akibatnya, yang dihadapi Dugubo adalah naga suci dengan kecerdasan Grandmaster. Tentu saja, Luo Sanpao bukanlah benar-benar naga suci, melainkan harus memiliki kualifikasi palsu di depan. Sementara variasi roh Grandmaster telah membuatnya kehilangan roh klan Blue Lightning Tyrant Dragon, variasi Luo Sanpao tidak hanya menghasilkan inferioritas total, melainkan juga mengakibatkan kekurangan varian naga dengan level yang lebih tinggi. Saat ini dengan transformasi kemampuan fusi roh segitiga besi emas, hanya dengan urat Luo Sanpao yang sudah membesar yang memungkinkan untuk sementara waktu memiliki kekuatan naga suci. Bahkan jika Grandmaster tidak kuat, dalam pengetahuan teoritis dia bisa dikatakan tiada tara. Menghadapi semburan kabut Kaisar Fosfor Batu Giok, dia tidak membiarkan Luo Sanpao mendekat, dan lebih memilih menggunakan kepakan sayapnya untuk menciptakan badai, menyebarkan kabut hijau. Kaisar Ular Fosfor Giok yang sangat besar tiba-tiba bergerak, tanpa diduga meluncurkan tubuhnya yang tampaknya tidak praktis ke udara, mengejar Luo Sanpao dengan mulut terbuka lebar. Luo Sanpao di udara, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya yang sama besarnya untuk bergeser ke samping, merentangkan 2 cakar untuk meraih Cun ke-7 Jade Phosphor Serpent Emperor. 1 naga dan 1 ular bertarung sengit di udara. Semakin mereka bertarung, semakin Dugubo menjadi khawatir. Dia menemukan bahwa naga emas ini, yang tampaknya seperti naga suci, benar-benar dapat menekannya. Ular juga sejenis naga,
Dan Kaisar Ular Fosfor Giok bahkan dekat dengan naga raksasa. Tetapi Saint Naga adalah raja di antara naga, dan bahkan jika Luo Sanpao memiliki energi yang terbatas, itu masih mampu menyebabkan efek penekan tertentu. Tentang Kaisar Ular Fosfor Giok. Saint Dragon juga berwarna emas, secara bawaan mampu menghancurkan kejahatan, dan memiliki efek resistif tertentu terhadap hal-hal jahat seperti racun. Akibatnya, meskipun toksisitas Kaisar Ular Fosfor Giok, ia masih tidak dapat menginfeksinya. Dugubo jelas merasa bahwa naga suci emas ini lebih lemah darinya, tetapi dengan kelincahan dan ketahanannya yang superior terhadap racun, dia tampak lebih pasif. Selanjutnya Golden Saint Dragon sangat gesit, dan mengandalkan cakar naga tajamnya, ia bergerak terus-menerus saat menyerang. Kaisar Ular Fosfor Giok tidak memiliki kemampuan terbang, jadi Luo Sanpao jelas memegang keunggulan di udara. Cahaya keemasan tak henti-hentinya berbenturan dengan cahaya Giok, seluruh gunung bergetar berulang kali. Suatu saat sebuah tebing runtuh, fluktuasi energi yang luar biasa menyilaukan menyebarkan makhluk roh di sekitar gunung ke segala arah, tidak lagi berani untuk tinggal di dekatnya. Tekanan mengintimidasi seolah dilepaskan oleh Titan Giant AP atau Sky Blue Bull Python di Stardew Great Forest. Dugubo sebenarnya agak tertekan. Tentu saja dia tidak mampu mengalahkan Luo Sanpao, tetapi kemampuannya sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penuhnya, dan ini adalah sarangnya, dan sumur es dan apiin yang ada di dalamnya. Kehancuran dari melepaskan kemampuan penuhnya akan menelan biaya lebih banyak daripada yang didapatnya. Tiba-tiba Dugubo mendapatkan inspirasi kilat, kemampuan fusi roh masih mengandalkan master rohnya. Bahkan jika naga suci bahkan lebih kuat, selama dia mengganggu kemampuan fusi roh ketiganya, naga suci akan menghilang secara otomatis. Memikirkan hal ini, tubuh ular besar Dugubo berkedip-kedip, menghindari serangan Luo Sanpao berikutnya, secara bersamaan menyerang dengan ekor ular, menyapu ketiganya seperti angin musim gugur yang memotong rumput. Dia bahkan tidak menghindari serangan Luo Sanpao berikutnya. Sebuah goresan yang menusuk telinga bergema, saat cakar naga Luo Sanpao menghantam percikan api di tubuhnya. Namun, judul Douluo bagaimanapun juga adalah judul Douluo, dan bahkan cakar naga suci palsu Luo Sanpao tidak dapat menembus pertahanannya. Tapi Dugubo masih tidak merasa nyaman. Serangan naga suci emas ini mengandung sifat petir dan api, dan bahkan jika cakar tidak menembus kulitnya, elemen kekerasan yang terkandung di dalamnya yang melakukannya. Rasa sakit yang hebat membuat tubuh Jade Phosphor Serpent Emperor bergoyang. Hong, ekor ular setebal tong air menghantam 4 pilar emas segitiga besi emas. Tapi berkas cahaya keemasan itu tidak pecah seperti yang dibayangkan Dugubo. Dugubo hanya merasa ekornya membentur gunung. Bahkan jika cahaya keemasan di segitiga berfluktuasi dengan hebat, ketiga orang di dalamnya sama sekali tidak bereaksi. Naga suci emas Luo Sanpao menyerang lagi, cakar tajam berkedip dengan cahaya keemasan, pada saat yang sama petir emas dihasilkan oleh 2 tanduk di kepalanya, menyatu dan menembak ke arah Dugubo. Secara bersamaan khawatir dan marah, Dugubo hampir tidak bisa melemparkan dirinya ke samping, berguling menjauh, pada saat yang sama menyemburkan mutiara hijau giok, melepaskan setengah busur cahaya hijau giok untuk melindunginya di dalam. Emas dan giok bentrok sekali lagi, cahaya intens berputar ke segala arah, fluktuasi energi naga suci emas Luo Sanpao langsung ditolak, dan tubuh Kaisar Ular Fosfor Giok berputar dengan keras. Junior, apakah kamu benar-benar ingin mati? Dugubo akhirnya berang. Ekor ular besar mencambuk di lereng gunung. Menarik kabut hijau yang menyelimuti lingkungan di dalamnya, otot-otot di bawah kepala ular mulai rata, mengangkat setengah tubuh ular, mata ular hijau giok yang semula telah menjadi putih menakutkan, lapisan cahaya putih mewarnai kepala ular. Bahkan jika Dugubo tidak dapat menggunakan kekuatan besar dari 2 kemampuan cincin roh terakhirnya untuk menghancurkan tempat ini, dia masih menjadi judul Douluo selama bertahun-tahun, dan memiliki keterampilan sempurna yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika gelarnya adalah racun, itu bukanlah satu-satunya kemampuannya. 2 sinar cahaya pucat yang mematikan secara bersamaan keluar dari mata putih Jade Phosphor Serpent Emperor, langsung ke Luo Sanpao. Jantung Grandmaster berdetak kencang saat dia melihat sinar cahaya putih itu. Dia jelas merasa bahwa ini bukanlah kemampuan cincin roh Dugubo. Dengan pergantian kepala ular, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kekuatan dari tulang roh. Di antara 6 tulang roh biasa, pasti tengkorak dan tulang dada adalah yang paling penting. Dan apa yang digunakan Dugubo saat ini adalah kemampuan tulang roh tengkorak. Judul Douluo cukup yakin adalah keberadaan mereka sendiri. Sementara Spirit Masters biasa mungkin tidak pernah melihat tulang roh, itu wajar bagi mereka untuk memilikinya. Grandmaster tidak berani membiarkan Luo Sanpao terkena cahaya putih mematikan itu,
Dari sikap lawan yang mengesankan dia bisa melihat kedua sinar putih ini bukanlah serangan biasa. Sayap naga Luosan Pao terlipat, tubuhnya jatuh ke tanah seperti bintang jatuh, pada saat yang sama cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bersinar, dan tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya di udara. Hancurkan angin seperti guntur, goyangkan surga dan belah bumi Luosan Pao. Grandmaster dengan keras memanggil apa yang awalnya adalah kemampuan roh San Pao, tetapi sebagai kemampuan fusi roh segitiga besi emas naga suci emas, ini jauh dari teknik lemah yang bahkan Tang San dapat dengan mudah menolaknya. Kabut emas keluar dari bawah ekor naga Luosan Pao, membentuk perisai emas di udara untuk menahan cahaya putih itu. Suara mendengung membuat Luosan Pao dan Grandmaster gemetar secara bersamaan. Saat cahaya keemasan itu berbenturan dengan sinar pucat yang mematikan, cahaya putih benar-benar menyebar melaluinya, dan segera setelah itu, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Perisai di udara itu berubah secara fundamental. Tidak ada yang berubah menjadi sesuatu yang dijatuhkan dari udara sebagai batu besar. Grandmaster akhirnya mengerti apa itu tulang roh tengkorak Dugubo, dan mau tidak mau harus menarik napas. Jika dia menebak dengan benar, maka itu pasti salah satu makhluk roh tipe ular kelas 1, tulang roh dari permaisuri ular, Medusa. Dengan kemampuan Medusa untuk mengubah apapun yang dilihatnya menjadi batu, tulang roh itu berasal dari Medusa setidaknya 10.000 tahun. Meskipun kemampuan Luosan Pao mampu memblokir serangan ini, aliran energi jelas melemahkan cahaya keemasan di sekitar Luosan Pao, dan segitiga besi emas, apakah itu Grandmaster, Flender atau Liu Erlong, semuanya gemetar hebat. Kemampuan fusi roh mereka memadukan semua energi ketiganya menjadi Luosan Pao, membuat tubuh Luosan Pao sama dengan ketiga tubuh mereka. Tetapi keunggulan terbesar dari kemampuan ini adalah, setelah aktivasi, ketiganya memasuki keadaan yang tidak paralel. Kecuali Luosan Pao binasa, atau kecuali kekuatan roh mereka habis, serangan apapun akan dianggap tidak efektif terhadap mereka. Karena inilah racun pembentukan racun sebelumnya dan serangan ekor ular Dugubo tidak dapat menyakiti mereka. HMPH, kamu mengelak sekali, bisakah kamu masih melarikan diri 2 kali? Mata pucat-pucat Jade Phosphor Serpent Emperor sekali lagi menatap Luosan Pao. Dugubo berpengalaman dan berpengetahuan luas, tentu saja dia telah menebak efek dari kemampuan fusi roh segitiga besi emas. Meskipun naga suci emas ini tidak lemah, kekuatan roh trio Grandmaster terlalu jauh di bawahnya, dan Luosan Pao saat ini tidak cukup untuk benar-benar mengancamnya. Jika judul Douluo begitu mudah dikalahkan, bagaimana mereka akan dikenal sebagai yang terkuat di benua Eropa? Raungan naga panjang muncul dari Luosan Pao. Grandmaster tahu bahwa jika dia tidak menggunakan teknik terakhir mereka sekarang, mungkin trionya mungkin tidak dapat bertahan. Tatapan Medusa benar-benar menakutkan, jika mengenai, mungkin San Pao akan terluka parah. Cahaya keemasan bersinar sekali lagi. Trio Grandmaster, Flender, dan Liu Erlong secara bersamaan memuntahkan darah, jatuh kering di tengah segitiga emas. Darah mereka langsung bercampur di dalam cincin itu, menjadi petir emas yang menyambar tubuh Luosan Pao. Melebarkan sayapnya, kali ini Luosan Pao tidak menghindari serangan Jade Phosphor Serpent Emperor. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan seperti api, panggilan naga lebih gembira dari yang pertama, api emas itu benar-benar mengembun menjadi yang lain di depan, menjadi gambar naga transparan, langsung menuju ke Kaisar Ular Fosfor Giok. Esoterik naga suci emas, naga emas sejati. 20 tahun yang lalu mereka hanya menyelesaikan setengah dari teknik ini. Sekarang 20 tahun telah berlalu, meskipun Grandmaster belum maju sama sekali, Flender dan Liu Erlong sama-sama telah mencapai Spirit Master level Spirit Sage. Ini adalah pertama kalinya kemampuan ini digunakan sepenuhnya. Ketika naga cahaya dan bayangan emas itu terbang, Luosan Pao menyusut dengan cepat di udara, menjadi seberkas cahaya ungu kebiruan terbang kembali ke Grandmaster dan menghilang tak terlihat. Pada saat yang sama cahaya di sekitar segitiga besi emas memudar. Karena semua emas telah lenyap, kulit ketiganya secara bersamaan menjadi pucat. Bajingan? Dugubo menggeram. Naga suci sejati adalah salah satu esoterik terkuat dari naga suci emas, bahkan jika itu hanya naga suci emas palsu, letusan kekuatan ini masih sama. Tatapan Medusa adalah sinar menakutkan yang bisa mengubah zat atau bahkan energi, tapi masih ada batasnya. Naga suci sejati yang mengamuk ini jelas di luar batas tatapan Medusa. Dan yang membuat Dugubo semakin putus asa adalah saat ini dia tidak bisa mengelak. Dengan kekuatan Trusein Dragon, jika dia menghindarinya, maka gunung di belakangnya akan rata dengan tanah, dan sumur es dan api yang di belakangnya akan runtuh dan menghilang. Saat ini, meski enggan, dia masih harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir serangan itu. Cincin roh ke-8 Dugubo bersinar,
Sinar hitam dari cahaya mewarnai bentuk ularnya, segera mengubah warna giok menjadi hijau hutan. Kepala ular Dugubo yang terangkat kembali normal, sekali lagi menyemburkan mutiara hijau tua itu. Adegan aneh muncul. Apakah itu trio pucat dari segitiga besi emas, atau naga suci sejati di udara? Tanpa diduga semuanya langsung berdiri diam di tempat mereka. Segala sesuatu di sekitarnya, bahkan angin itu sendiri berhenti di udara. Semuanya membeku. Tubuh raksasa Jade Phosphor Serpent Emperor menjadi transparan dan menghilang, meninggalkan Dugubo tergantung di udara. Tangan kanannya mengendalikan mutiara hijau tua itu untuk perlahan terbang menuju naga suci sejati. Kemampuan roh ke-8, yang dia gunakan sekarang, adalah kemampuan roh ke-8 Time Freeze. Kekuatan penghancur dari kemampuan roh ini bersama dengan kemampuan roh ke-9-nya bahkan bisa meratakan sebuah kota. Tapi kekuatan roh yang dikonsumsi untuk menggunakan kemampuan roh ini sangat besar. Dia sama sekali tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mutiara hijau terbang langsung ke dalam naga suci sejati. Sebuah cahaya giok melintas di mata Dugubo, menggabungkan. Lampu hijau menyebar dalam sekejap, benar-benar membuat naga suci sejati emas itu menjadi hijau. Sebenarnya seolah-olah itu telah menjadi naga giok. Meninggalkan sederet bayangan, Dugubo muncul di hadapan naga suci sejati berwarna hijau giok. Wajahnya juga agak pucat, dan di dalam hatinya dia tidak bisa menahan kegembiraan. Untungnya ini adalah naga suci emas palsu. Jika ini adalah naga suci sejati dari naga suci emas yang asli, bahkan Time Freeze-nya sendiri mungkin tidak telah mampu menahannya. Mengangkat tangannya, dia dengan hati-hati menarik mutiara hijau giok itu, memasukkannya ke dalam mulutnya. Tangan kirinya menekan kepala naga suci sejati. Cahaya giok di matanya menghilang dan sebaliknya tangan kirinya menjadi hijau giok. 5 jari menutup, mata Dugubo seperti 2 bintang dingin saat dia berteriak dengan keras, hancurkan. Suara retakan yang tajam dan jelas bergema, mulai dari kepala naga suci sejati yang seperti giok, serangkaian retakan mulai menyebar, dalam sebuah enabling yang sudah memanjang ke atas dan ke bawah tubuhnya. Dengan sekejap, Dugubo sudah kembali ke posisinya di gunung. Cahaya cincin roh ke-8 memudar. Lanjut. Ruang beku sekali lagi kembali normal, hanya naga suci sejati yang tidak dapat bergerak maju. Semua retakan menyebabkannya pecah seperti kaca berwarna. Dengan suara ledakan yang memancar ke segala arah, gelombang energi melonjak dalam lingkaran, tapi tidak lagi dengan kekuatan serangan yang dimilikinya sebelumnya. Grandmaster, Flender, dan Liu Erlong berdiri di sana, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kekuatan roh mereka praktis benar-benar habis dari kemampuan fusi roh, tetapi Dugubo masih tetap tak tersentuh tinggi-tinggi. Judul Douluo bagaimanapun juga masih judul Douluo, pada akhirnya itu masih kerugian mereka. Mata Dugubo memiliki suasana hati yang agak tepat, dengan acuh tak acuh menatap segitiga besi emas tanpa kemampuan untuk melawan di hadapannya, tetapi masih berdiri tegak dan menatap langsung ke arahnya. Kamu tidak buruk, bisa membuatku tidak nyaman dengan tingkat kekuatan roh itu. Kemampuan fusi roh ini memang yang paling luar biasa yang pernah saya lihat. Jika Anda telah melawan Spirit Master level Spirit Douluo, dia mungkin bukan tandingan Anda. Dugubo sangat jarang memuji orang, tetapi kemampuan fusi roh segitiga besi emas memang meninggalkan kesan yang dalam. Grandmaster dengan tenang berkata, "Jadi apa? Kamu masih menang. Lakukan." Meraih tangan Liu Erlong, dia perlahan menutup matanya. Kematian, Tangsan adalah pukulan besar bagi Grandmaster, dan dengan naga suci sejati mereka hancur, dia tahu akan sangat sulit untuk pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Aset terbesar mereka, kemampuan fusi roh, tidak dapat merusak judul Douluo ini. Pada saat ini Grandmaster tidak lagi memiliki keraguan tentang Liu Erlong. Memegang tangan kekasihnya, hatinya tidak lagi bergetar. Apa menurutmu kau akan mati begitu mudah? Dengan lampu hijau yang berkilauan, Dugubo tiba di depan ketiganya. Tunggu sebentar. Grandmaster tiba-tiba memikirkan sesuatu, sekali lagi membuka matanya. Dugubo, Tangsan adalah muridku, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Biarkan mereka pergi, dan lakukan apa yang kamu inginkan denganku. Dugubo dengan jijik berkata, bagaimana Anda masih memenuhi syarat untuk menuntut saya? Liu Erlong tersenyum manis, Senior Dugu, kami memang tidak memenuhi syarat, kami memang tidak memiliki kualifikasi tersebut. Namun, saya tidak tahu apakah Anda tahu apa jiwa kita. Aku dan Xiao Gang, keduanya dari klan Blue Lightning Tiran Dragon. Mungkin kami bukan lawanmu, tapi bisakah kamu menyinggung klan kami? Erlong, diam. Grandmaster membentak. Hatinya jatuh. Jika Liu Erlong tidak mengungkapkan latar belakangnya,
Mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk hidup, tetapi sekarang setelah dia berbicara, bagaimana mungkin Dugubo tidak mencabut ilalang dengan akarnya untuk menghindari masalah di kemudian hari? Benar saja, ketika Dugubo mendengar apa yang dikatakan Erlong, ekspresinya berubah sedikit. Mengaitkannya dengan kemampuan fusi roh trio itu, dia berkata dengan cemberut, "Kamu sebenarnya dari klan Blue Lightning Tiran Dragon?" "Bagus, sangat bagus." "Lalu kenapa? Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan naga klan Anda, bagaimana klan Anda akan memiliki bukti untuk membenarkan balas dendam selama saya telah membunuh Anda?" Menyingkirkan kerangka bukanlah masalah sejauh yang saya ketahui. Liu Erlong berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan senior. "Selama Anda membunuh saya dan Xiao Gang, bahkan jika klan kami datang untuk menemukan Anda dapat menghindari mereka tanpa masalah. Tapi Flender tidak ada hubungannya dengan klan kita. Bahkan jika dia mengungkapkannya kepada klan kita nanti, saya curiga mereka masih tidak akan mempercayainya. Hanya dia sendiri bukan merupakan bukti. Bunuh kita berdua, tapi bisakah senior membiarkan dia pergi?" Dugubo tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu menganggapku idiot? Melepaskan harimau kembali ke gunung? Bahkan jika tidak ada apapun di dunia ini yang saya takuti, saya akan selalu memotong rumput liar dengan akarnya. Mengapa tidak lebih aman untuk membunuh kalian bertiga saja?" Ekspresi cahaya dingin di mata Liu Erlong, membalikan tangannya untuk menunjukkan bola logam biru. "Kalau begitu coba. Ini adalah perangkat pemberi isyarat klan kami. Bahkan jika Anda lebih kuat dari kami, saat Anda membunuh kami, saya pasti akan mematikannya. Ini adalah domain Anda. Ketika orang-orang dari klan kita datang ke sini, apakah Anda masih dapat menyangkal hubungan? Selama Anda melepaskan Flender, Anda dapat membunuh kami dan saya tidak akan menggunakannya." Mati bersama kekasihnya ternyata tidak membuat Liu Erlong bersedih, namun diam-diam sedikit heboh. Dia tidak pernah merasa kematian itu menakutkan. "Erlong, apa yang kamu katakan? Jangan bilang kalau aku, Flender, adalah orang yang sangat menginginkan? Jika ada pembunuhan, maka bunuh. Saat kita berada di tanah, aku akan tetap bertindak sebagai perantara untukmu dan Xiao Gang. Apa bedanya jika segitiga besi emas kita mati bersama? Matikan perangkat pensinyalan itu. Maka setidaknya seseorang akan membalas kami." Dengan gerakan yang berkedip-kedip, Flender berdiri di depan Liu Erlong dan Grandmaster. Liu Erlong segera berkata, "Bos Fu, kamu gila. Cepat pergi, ini bukan waktunya untuk pamer." Flender menghela nafas, "Saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun, mati sekarang masih belum terlalu dini. Erlong, meskipun kamu tidak mencintaiku, tempatmu di hatiku seperti Xiao Gang di milikmu. Bagimu, mati bersama Xiao Gang adalah berkah, lalu bisakah aku menyesal mati bersama kalian berdua? Sayang sekali tentang si kecil San. Dugubo, aku tidak khawatir untuk memberitahumu. Ayah Little San adalah seseorang yang bahkan Anda tidak mampu menyinggung perasaannya. Ketika kami tidak kembali, orang-orang saya akan segera mencarinya. Keberadaannya bahkan lebih menakutkan daripada seluruh klan Blue Lightning Tiran Dragon." Dugubo memandang ketiganya dengan penuh minat. "Jadi maksudmu anak itu masih memiliki semacam latar belakang? Seseorang yang bahkan aku tidak berani menyinggung perasaan? Di dunia ini jumlahnya tidak banyak. Biar aku dengar, siapa ayahnya?" Flender mendengus dingin, "Jangan bilang kamu tidak bisa menghitung usia? Little Sun berusia 13 tahun ini, jadi ayahnya tentu saja tidak akan terlalu tua." Menambahkan bahwa dia bukanlah seseorang yang tidak bisa Anda singgung. "Siapa yang meninggalkan benua ini?" Dugubo pertama kali menatap kosong sesaat. Sangat cepat dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya segera berubah sangat. Tang San, yang itu juga bernama Tang. Jangan bilang padaku. Tidak mungkin, roh anak itu hanyalah rumput perak biru. Grandmaster dengan dingin berkata, "Benar, kamu melihat rohnya hanya Blue Silver Grass, tapi bagaimana jika dia memiliki dua roh?" Percaya bahwa Tang San sudah mati, dia tidak lagi mengkhawatirkan rahasia. "Apa katamu?" Dugubo merasa ngeri tak terlukiskan. "Maksudmu anak itu benar-benar memiliki roh kembar?" Grandmaster dengan tenang berkata, "Baik." Mata Dugubo menampakkan cahaya bimbang. Perlahan mengangkat tangan kanannya, kilatan tidak menyenangkan di matanya. Saat ini dia sudah memutuskan tidak hanya untuk segera membunuh ketiganya, tetapi dia juga harus segera menyingkirkan Tang San. Jika Flender benar, orang itu memang seseorang yang tidak bisa dia singgung. Tapi selama dia menghancurkan mayat dan menghilangkan semua jejaknya, lalu segera pergi, masih tidak mudah bagi orang itu untuk menemukannya.
Saat Dugubo bersiap untuk berakting, tiba-tiba terdengar suara yang jelas dan merdu dari kejauhan. Dugubo, kamu berani. Dugubo tampak bingung sesaat, menoleh untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat sesosok yang menuju ke arah mereka dengan sangat cepat, jalur pegunungan yang terjal tidak dapat menghalanginya. Di bawah dorongan 8 bayangan tipis dia dengan cepat mendekati sisi mereka. Little Sun? Grandmaster dan Flander berkata bersamaan dengan ekspresi terkejut. Itu memang Tang San, dengan efek 8 tombak laba-laba dia mencapai sisi mereka dalam sekejap. Saat ini Tang San tampak sedikit berbeda. 8 tombak laba-laba di punggungnya telah mengalami perubahan yang aneh dibandingkan sebelumnya. Ukurannya masih sama, tetapi 8 tombak laba-laba ungu yang semula kebiruan kini telah menjadi merah tua, dan pada permukaan merah tua terdapat susunan pola melingkar putih, seolah-olah desain dekoratif putih, membuat 8 tombak laba-laba tampak berwarna cerah dan mempesona. Namun, saat ini Flander, Grandmaster, dan Liu Erlong semua dalam keadaan tercengang karena Tang San tidak mati, dan tidak menyadarinya. Tapi Dugubo tidak akan membiarkan detail seperti itu berlalu begitu saja. Dia diam-diam terkejut. Bahkan jika dia tidak tahu persis apa yang telah berubah, sebagai Raja Racun dia dengan jelas memahami bahwa di alam racun, semakin cerah warnanya, semakin beracun itu. Anak ini jelas mendapatkan sesuatu dari sumur es dan api yin yang. Awalnya, setelah Tang San memakan rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka dan menenggelamkan dirinya di sumur es dan api yin yang, dia dengan sangat cepat tenggelam ke dalam ketidaksadaran karena tenggelam dalam racun yang kuat itu. Rekaman misterius surga harta karun tidak salah. Bahkan jika dua jenis tanaman beracun harta karun abadi itu kuat, setelah menetralkan satu sama lain, mereka menjadi harta karun yang bisa diserap oleh tubuh manusia. Dengan efek peningkatan dari sumur es dan api yin yang, mereka perlahan-lahan diserap ke dalam tubuh Tang San, menetap di saluran energi dan tulangnya. Namun, kekuatan obat yang terkandung dalam kedua jenis tumbuhan ini terlalu kuat dan tidak dapat diserap hanya dalam waktu singkat. Saat Tang San bangun, dia telah menemukan dia mengambang di es dan api yin yang. Kekuatan rohnya sudah pulih ke kondisi puncak. Memakan 2 ramuan harta karun abadi ini tidak berpengaruh pada kekuatan rohnya. Manfaat paling langsungnya adalah menghilangkan rasa sakit dari sumur es dan api yin yang. Untuk Tang San saat ini, mata air yin yang sangat dingin seperti air dingin, dan mata air panas yang itu seperti air hangat, itu saja. Tidak hanya tidak akan membenamkan diri dalam menyebabkan cedera, sebaliknya itu juga sangat menenangkan. Tang San tahu bahwa keefektifan dari 2 jenis tumbuhan dalam tubuhnya membutuhkan penggunaan terus-menerus dari sumur es dan api yin yang untuk diserap. Menurut catatan-catatan harta karun surga misterius, manfaat memakan 2 jamu harta karun abadi ini pada saat yang sama dapat dideskripsikan dalam 3 kata, Ice Fire Protection. Ketika Tang San bersukacita atas kesuksesannya, guncangan hebat dan cahaya keemasan di langit menarik perhatiannya. Bahkan uap tebal di udara di atas sumur es dan api yin yang tidak dapat menghalangi pancaran intens itu, dan menambahkan fluktuasi energi yang kuat, dia segera menebak bahwa sesuatu sedang terjadi di luar. Tabrakan kekuatan roh yang kejam seperti itu mungkin adalah seseorang yang bertindak melawan si aneh tua. Tidak dapat menentukan efek dari Octagonal Mysterious Ice Grass dan Infernal Precious Apricot, dia buru-buru melepaskan Eight Spider Lunge dan dengan cepat melesat. Perubahan warna 8 tombak laba-laba jelas merupakan transformasi dari menyerap es dan kekuatan api yang terkandung dalam 2 jenis tumbuhan beracun. Dari kejauhan Tang San sudah menggunakan mata setan ungu, dengan jelas melihat situasi pertempuran. Ketika dia bergegas tepat ketika Dugubo menggunakan time freeze yang tangguh untuk benar-benar mengunci segala sesuatu dalam area beberapa ribu meter persegi dan menghancurkan naga suci sejati. Melihat Dugubo akan membunuh Grandmaster dan yang lainnya, Tang San berteriak keras dan dengan sigap bergegas. Melihat 8 tombak laba-laba yang bertransformasi di punggung Tang San, rencana pembunuhan Dugubo menjadi lebih mudah. Diam-diam berpikir bahwa dia datang tepat pada waktunya. Membunuh keempatnya bersama-sama akan menyelamatkannya dalam perjalanan. Saat ini dia bahkan tidak memikirkan bagaimana Tang San bisa bertahan di dekat sumur es dan api yin yang. Dia hanya ingin segera menyelesaikan satu masalah yang mendesaknya. Tepat ketika niat membunuh Dugubo meningkat lagi, Tang San angkat bicara. Dia tidak berbicara dengan Grandmaster, Flander dan Liu Erlong, melainkan melihat ke Dugubo. Senior Dugu, apa kau tidak menjanjikan 3 hal padaku? Maka ini yang pertama, tidak peduli kapan selanjutnya, Anda tidak dapat menyakiti siapapun yang terkait dengan Akademi Shrek. Dugubo menatap kosong. Dia tidak menyangka Tang San benar-benar meningkatkan kondisi saat ini.